Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Aulia Fibriansyah. Nama saya Halimatu Sadia Hasibuan. Nama saya Fikin Muaryati Asauris. Di sini saya akan menjelaskan tentang susu Bear Brand, kandungannya, proses pembuatannya, dan lain sebagainya. Nah, menariknya, susu beruang bukanlah susu yang berasal dari beruang. Dan sebenarnya, susu beruang juga berasal dari susu sapi. Lalu, kenapa disebut susu beruang? Karena susu ini memiliki proses pembuatan yang berbeda dengan susu sapi lainnya. Perbedaannya dengan susu sapi lainnya ialah karena susu beruang telah melalui proses sterilisasi yang jauh lebih baik. Adapun komposisi dari susu Bear Brand ini terbuat dari susu sapi murni. Susu beruang mengandung banyak protein, vitamin, dan lemak, sehingga baik untuk pertumbuhan dan kesehatan dalam tubuh. Kandungan susu beruang antara lain vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, mineral, dan kalori. Sterilisasi susu dilakukan dengan cara memanaskan susu sampai di atas titik didih, yang akhirnya menyebabkan bakteri dan kuman serta spora mati. Sterilisasi membutuhkan peralatan khusus dan biaya yang relatif lebih tinggi. Oleh karena itu, sterilisasi susu Bear Brand seperti ini cukup banyak dilakukan oleh industri pengolahan susu. Sistem UHT dengan cara susu dipanaskan sampai suhu 130 derajat sampai 140 derajat Celcius selama 2 hingga 5 detik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu produk olahan susu, yaitu adalah yogurt atau yang sering kita kenal dengan susu basi. Yogurt ini sendiri merupakan hasil fermentasi dari susu, baik itu susu segar, susu krim maupun susu bubuk skim. Untuk yogurt sendiri itu mengandung bakteri gitu ya, dua jenis bakteri baik untuk starter fermentasi, yaitu Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus, yang mana kedua bakteri ini dapat mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat gitu ya. Itu adalah proses fermentasinya. Karena hal tersebut, jadikan susu dapat dikonsumsi oleh penderita lactose intolerance atau alergi atau intoleransi laktosa pada susu. Yogurt di sini ada yang namanya yogurt plain, itu dimana yogurt ini masih memiliki cita rasa asli, belum ada penambahan sedikit rasa ataupun belum ada penambahan rasa pada susu. Untuk rasa yogurt asli itu adalah asam dan teksturnya kental. Adapun manfaat yogurt sendiri itu adalah manfaat untuk kesehatan seperti pencernaan, usus lambung, ada juga untuk memelihara kecantikan kulit karena yogurt sendiri bisa dijadikan masker, serta dapat mencegah jerawat, ya, bakteri jerawat pada wajah. Untuk yogurt sendiri itu proses pembuatannya itu secara umum itu dimana susu segar akan dipasteurisasi atau dipanaskan pada suhu 68 sampai 71 derajat Celcius itu selama 15 sampai 30 menit ya. Setelah dipasteurisasi atau dipanaskan, itu akan dilakukan pendinginan. Setelah pendinginan baru nanti ditambahkan penambahan bakteri atau penambahan starter gitu. Karena kalau untuk yogurt sendiri ada Lactobacillus bulgarius serta Streptococcus thermophilus. Setelah penambahan starter, itu akan terjadi pemeraman pada suhu 45 derajat Celcius selama 6-8 jam. Setelah pemeraman, barulah penyimpanan itu pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu produk olahan yogurt pun selesai, siap dikemas dan dikonsumsi. Untuk salah satu contoh produk yogurt yang ada di Indonesia itu adalah ini.
bisa kita lihat ini adalah Greek yogurt ya. Ini merupakan salah satu produk yogurt yang rasanya original. Untuk komposisinya sendiri itu adalah yogurt mengandung Streptococcus thermophilus serta Lactobacillus bulgarius dan adanya gula atau sukroksa. Produk ini salah satu contohnya yogurt tanpa ada penambahan rasa. Jadi rasa yogurt ini masih asam gitu, ada manisnya sedikit. Adapun produk yogurt yang sudah ada penambahan rasa ini kan original. Ini merupakan salah satu produk yogurt juga, tapi produk ini sudah ada penambahan rasa. Jadi bukan lagi yogurt asli ataupun yogurt murni. Serta dilihat dari tekstur ini kan sudah menjadi minuman gitu. Sementara untuk produk yogurt ini masih kental gitu, masih kental gitu. Nah, untuk ini perbedaan kedua ini jadi kita ketahui ya, ini original, ini penambahan rasa gitu. Untuk komposisi sendiri sudah berbeda gitu kalau udah penambahan rasa. Dimana di sini untuk komposisinya itu yogurt, air, gula, dan stabil nabati, sari buah stroberi. Nah inilah sari buah stroberi itu penambahan rasanya pada yogurt. Perisai sintetik stroberi pewarna alami, mengandung alergen. Alergen itu sendiri merupakan zat penambahan atau zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman. Ini contohnya. Ini gunanya itu untuk mencegah reaksi terjadinya alergi pada bahan makanan. Maksudnya di sini kan ini karena yogurt fermentasi mengandung bakteri. Jadi untuk mencegah yang namanya alergi pada tubuh yang tidak bisa mengkonsumsi bahan fermentasi tersebut. Jadi tambahkan alergen untuk mencegah terjadinya alergi, jadi aman dikonsumsi. Ini yogurt ini sendiri kandungan lemaknya itu sangat rendah gitu. Termasuk kandungan lemaknya itu termasuk rendah. Jadi cocok untuk digunakan pada orang-orang yang sedang diet ataupun sedang menguruskan badan gitu ya. Terus bagaimana dengan Yakult yang merupakan susu fermentasi juga? Perbedaan yogurt dengan Yakult ini itu bisa dilihat pada komposisi, bahan pembuatan serta bakteri yang digunakan untuk fermentasinya. Untuk yogurt sendiri itu terbuat dari air, makanya untuk teksturnya itu cair, ada sukrosa, susu skim bubuk. Yakult terbuat dari susu skim bubuk, itu susu yang telah diambil lemaknya dari susu murni. Ada dextrosa, ada perisai sintetik. Untuk kultur bakterinya asam laktat itu ada Lactobacillus casei sirota strain. Ini itu adalah bakteri yang digunakan untuk pembuatan Yakult. Bakteri ini sangat cocok untuk pencernaan, dapat menjaga sistem pencernaan kita agar tetap lancar, karena ini merupakan salah satu bakteri yang baik pada usus ya, pencernaan gitu. Beda dari yogurt ini tadi dua bakteri yaitu Lactobacillus bulgarius serta Streptococcus thermophilus. Apakah ini juga disebut yogurt? Tidak, ini adalah susu fermentasi saja. Karena yogurt itu kandungan bakteri itu yang digunakan itu juga adalah Lactobacillus bulgarius serta Streptococcus thermophilus, dan Yakult ini sendiri adalah produk susu fermentasi, bukan yogurt ya. Jadi untuk Yakult dan yogurt ini juga memiliki fungsi sama-sama untuk kesehatan, pencernaan. Saya akan menjelaskan tentang salah satu produk olahan susu yang beredar di pasaran, yaitu susu Ultramilk. Yang mana susu Ultramilk ini dibuat melalui teknologi pengolahan susu, yaitu ultra high temperature atau yang biasa disebut juga dengan UHT. UHT ini merupakan salah satu proses pengolahan susu dengan cara memanaskan susu dalam suhu yang tinggi dan waktu yang singkat, yaitu pada suhu 135 derajat Celcius dengan waktu yang berkisar antara 1 sampai 2 detik. Adapun cara pembuatan susu ini yaitu susu
susu dimasukkan ke dalam tangki ultra high temperature atau tangki UHT. Kemudian susu dalam proses ini akan dipanaskan dalam suhu 140 derajat Celcius yang dilakukan selama 4 detik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kandungan gizi dari susu tersebut. Selanjutnya, susu yang sudah melalui proses pemanasan akan dikemas dalam kemasan aseptik sebanyak 6 lapisan yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan nutrisi alami dari susu Ultramilk sehingga dapat bertahan selama 10 bulan tanpa bahan pengawet. Minuman susu UHT ini tidak cocok untuk bayi berumur 0 sampai 12 bulan. Adapun kandungan nutrisi dari susu Ultramilk ini dapat kita lihat pada kemasannya, yaitu lemak total sebanyak 5% atau 3,5 gram, kolesterol sebanyak 12 mg, protein sebanyak 6 gram atau 10%, karbohidrat total sebanyak 22 gram atau 7%, dan natrium sebanyak 50 mg atau 3%. Adapun berbagai kandungan vitamin yang terdapat pada susu ini yaitu di antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin D3, vitamin K, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, B6, dan B12.